لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ibadallah usikum wa iyyakum bittaqallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini Allah berikan kesempatan buat kita semua untuk berada di masjid ini. Mudah-mudahan Allah anugerahkan rahmat, bimbingan, kesabaran buat kita semua dalam berislam ini, sampai kita semua tuntas menjawab semua tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mari kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat terbaik beliau, dan orang-orang yang selalu berusaha istiqamah ya, dalam agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini kita melanjutkan pembahasan tentang sholatul imam qa'idan ya, bagaimana tata cara kita makmum ya, salat ketika imamnya itu dalam kondisi duduk. Nah, ini adalah persoalan yang saya lihat perlu kita bahas karena banyaknya memang pandangan-pandangan yang berbeda ya, para ulama dalam membahas persoalan ini semua. Baik jemaah sekalian ya, pembahasan yang lalu berkaitan dengan imamah man la yuhsinu yaqra'u ya, kita bahas tentang bagaimana imam yang tidak pandai membaca Al-Quran ya, kita sudah bahas minggu lalu. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ahbarana Arabi, berkata Imam Arabi ya, qala, beliau menyampaikan akhbarana Asy-Syafi'i, telah mengabarkan kepada kami Al-Imam Asy-Syafi'i. Qala, Imam Asy-Syafi'i mengatakan akhbarana Malik, berkata Malik, ini guru beliau ya, Imam Malik, an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Ini ya, rentetan sanadnya ya, nyampe kepada Anas bin Malik ya, orang seorang anak kecil yang Nabi asuh ya, dari ketika Nabi datang ke kota Madinah. Jadi tentu saja Anas sangat tahu betul ya, karena Anas ini tinggalnya bersama Nabi Muhammad, dan ini hadisnya langsung ke beliau. Dan Anas bin Malik mengatakan raqiba farasan ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiba farasan, Nabi menunggangi kuda ya. Kemudian fasuri'a anhu, kemudian Nabi terpelenting ya, apa itu, jatuh dari pelana kuda, jatuh ya. Kemudian fajuhisa syiqqatul aiman,
kaki kanan Nabi terluka, ya, kaki kanannya terluka. Kemudian fasalla, maka Nabi kemudian salat salata minas salawat, ya, dari salat-salat yang dikerjakan Nabi wahwa qa'idan, Nabi dalam kondisi duduk, ya, Nabi mengimami dalam kondisi duduk. Kemudian wasolaina, dan kami juga salat wara'ahu, di belakangnya, qu'udan, secara duduk. Falamma in sarafa, ketika Nabi pergi, ya, telah mengimaminya, ya, qala, kemudian Nabi mengatakan innama ju'ilal imam, sesungguhnya imam dijadikan liyu tamma, untuk diikuti. Imam itu untuk diikuti, bihi, ya, dengannya. Fa idza shalla qa'iman, maka apabila imam itu salat secara berdiri, ya, fasallu, maka salat kalian secara qiyaman, berdiri. Fa idza raka'a, maka apabila dia ruku, farka'u, maka kalian juga harus ruku. Wa idza rafa'a, apabila bangkit, farfa'u, maka kita juga harus bangkit. Wa idza qala, apabila dikatakan sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamdu, maka ucapkan rabbana lakal hamdu. Wa idza shalla jalisan, apabila seorang imam salat secara duduk, fasallu julusan ajma'un, maka salatlah kalian secara duduk secara bersama-sama. Ini hadis sahih, Pak. Ini diriwayatkan hadis akhraju Imam Bukhari, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, pada nomor 689. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud pada nomor hadis 601. Hadis ini sahih, ya, di semua kitab-kitab hadis, ya, di kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab disampaikan hadis ini, ya, menyampaikan hadis ini. Nah, jemaah sekalian rahmatullah, hadis ini, ya, menjadi hadis yang dipahami berbeda oleh ulama mazhab, ya, dipahami berbeda kedudukan hukumnya. Maka ini berimplikasi juga berbeda. Ketika imam sholat secara duduk, apakah kita harus duduk atau berdiri? Ya, ini jangan aneh nanti, ya, kalau datang ke Madinah nanti kalau imamnya duduk, semuanya duduk. Itu lain, ya. Kalau ke Maroko duduk juga, nanti ya bermadzhab Syafi'i yang berbeda, ya. Nah, apa pandangan Imam Asy-Syafi'i terhadap hadis ini? Sebelum kita tambahkan nanti apa juga argumentasi dari ulama-ulama lain, ya, kita harus pahami juga argumentasinya, ya, biar kita tidak taklid. Tidak merasa benar sendiri. Nah, kita akan bahas nanti bagaimana pandangan ulama-ulama lain yang bermadzhab Hambali, bermadzhab Maliki, dan juga bermadzhab Abu Hanifah. Kita harus pahami, ya, argumentasinya. Nah, bagaimana Imam Asy-Syafi'i dulu, ya? Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, ya, akhbarana Yahya, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Hussan an Muhammad bin Matar an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah, ya. Jadi ada riwayat lain menurut Imam Asy-Syafi'i dari Aisyah, ya, jadi ada riwayat lain. Jadi hadis itu bukan hadis berdiri sendiri, ada riwayat lain, ya, dari Aisyah. Qala Asy-Syafi'i wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis Anas. Apa yang disampaikan Nabi? Nah, menurut ini pandangan Syafi'i ini, ya. Ini pandangan Imam Asy-Syafi'i. Apa yang hadis Anas di atas, Anas bin Malik tadi, hadis Anas bin Malik, hadis yang kita baca tadi, ya. Wa man hadasa ma'ahu
dan apa yang disampaikan bersamanya, ya. Fi salat Nabi, dalam salat Nabi, annahu shalla bihim jalisan, sesungguhnya Nabi salat bersama mereka secara duduk, ya, Nabi duduk tadi. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan hadis tadi, jadi hadis ini sahih itu, ya, hadis tadi itu sahih, jadi tidak ada yang membantahnya hadis ini. Maka Imam Asy-Syafi'i menjelaskan hadis itu, annahu shalla bihim jalisan, sesungguhnya Nabi salatnya secara duduk, wa man khalafahu julusan, dan orang yang di belakangnya juga duduk, salat secara duduk, seperti itu. Beliau mengatakan, ya, mansukhun bi hadis Aisyah, ya, jadi ketika imam dalam kondisi duduk, ya, dalam hadis tadi makmumnya apa? Duduk juga. Imam Asy-Syafi'i mengatakan mansuhan bi hadis Aisyah, dimansuh oleh hadis Aisyah. Apa hadis Aisyah itu? Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim, salat bersama mereka, ya. Jadi Nabi salat bersama para sahabat, ya. Nabi salat bersama para sahabat fi maradihi, dalam sakitnya, ya, alladzi mata, dalam sakitnya membawa kepada kematian. Nah, ini 7 hari, ya, 7 hari sebelum meninggal Nabi demam tinggi, ya. Nabi demam tinggi, diketahui oleh para sahabat, ya. Abu Bakar biasanya sebagai apa? Pengganti Nabi dalam salat, jadi imamnya, ya. Jadi ketika salat mau didirikan, ya, ya, Abu Bakar ke depan mau jadi apa? Menjadi imam. Kemudian Nabi keluar, ya, karena kamar Nabi itu dalam masjid di sini. Apa namanya itu? Mihrab di sini. Kemudian Nabi keluar, ya. Kemudian Abu Bakar melihat itu, maka kemudian Abu Bakar mundur menghadapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Nabi shalla bihim, salat bersama mereka itu dengan jalisan, dengan duduk. Nah, ini di akhirnya, ya, di akhir kehidupan Nabi mengimami para sahabat, ya. Wasallu halafahu qiyaman, akan tetapi seluruh jemaah di belakang Nabi berdiri. Nah, inilah yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, dipahami, ya, itu. Ini yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini hadis yang menghapus hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya. Kalau hadis Anas bin Malik tadi apa? Secara duduk. Suara apa itu? Ya. Jadi hadis dari Anas bin Malik apa tadi? Duduk, ya. Kemudian kalau Imam Asy-Syafi'i menguatkan hadis yang turun terakhir, ya, karena hadis yang turun dari Aisyah ini adalah hadis yang turun terakhir.